Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yasin dengan NIM 1314220119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul menganalisis perencanaan SDM. Pertama, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia, organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Pentingnya peran seorang human resource department menjadi salah satu kunci keberhasilan terhadap perlakuan kepada karyawan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia perusahaan dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan perencanaan sumber daya manusia akan ditentukan oleh ketepatan pemilihan strategi dalam merancang pemberdayaan sumber daya manusia perusahaan dari memprediksi kebutuhan di masa depan sesuai dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan. Selanjutnya, perencanaan SDM sebagai kegiatan MSDM. Dalam mengimplementasikan kegiatan manajemen SDM diperlukan pelaksanaan salah satu kegiatannya yang disebut perencanaan sumber daya manusia. Dengan kata lain, manajemen SDM dan perencanaan SDM adalah kegiatan yang harus dilaksanakan secara terintegrasi di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Kegiatan dan tujuan perencanaan SDM harus menunjang perwujudan kegiatan dan pencapaian tujuan manajemen SDM, yang pada akhirnya harus menunjang pula terhadap pengimplementasian fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif dan efisien. Berikut komitmen para manajer. Yang pertama, melaksanakan kegiatan dengan nilai demokratis. Yang kedua, menerima konsep bahwa perusahaan membutuhkan SDM. Yang ketiga, menerima konsep dan mengutamakan prinsip lebih dahulu secara maksimal. Yang keempat, manajemen puncak menyediakan pembiayaan. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM. Tujuan utama perencanaan SDM adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses menerjemahkan strategi menjadi kebutuhan sumber daya manusia baik kualitatif maupun kuantitatif melalui tahapan tertentu. Selanjutnya, langkah perencanaan SDM. Yang pertama, menghimpun dan mengelola. Yang kedua, memprediksi kekurangan. Yang ketiga, mengontrol kesesuaian SDM. Yang keempat, batasan manajemen SDM. Selanjutnya, metode perencanaan. Metode perencanaan SDM dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah dapat diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman imajinasi dan perkiraan-perkiraan dan perencanaannya saja. Rencana SDM semacam ini resikonya cukup besar. Misalnya, kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akhirnya timbullah mismanajemen dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Terakhir, saran. Perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menemukan kemajuan suatu perusahaan, maka sebaiknya dengan adanya SDM yang tersedia saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Serta visi dan misi SDM harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan, dan perusahaan bisa melakukan pengalaman karyawan secara tepat. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.